Yahya bin Yakub. Ini mengkiaskan, kan di sini diceritakan batu itu dalam 3 kondisi toh. Batu ini kan dalam 3 kondisi di ayat ini. Kondisi yang pertama yaitu mengalir mata air sehingga membentuk sungai. Nah, ini diibaratkan seperti seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia menangis gitu, memang benar-benar menangis. Kemudian ada yang mengeluarkan air, mata air terbelah, kemudian keluarlah air. Bukan mata air, keluarlah air, terbelah keluar air. Artinya nangisnya sedikit. Jadi dia nangis tapi sedikit. Nah, kemudian ada yang meluncur jatuh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin selama bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini pembahasan kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Handphonenya dipakai, dilihat ayatnya supaya bisa lebih memahami. Ayat ke-74 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah kejadian itu. Maksudnya kejadian itu adalah kejadian hidupnya orang yang dibunuh dengan dipukulkan salah satu anggota badan dari sapi betina kepada jenazah tersebut. Fahiyakal hijarah, dan kerasnya hati tersebut seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya sebagian dari batu itu, dari bebatuan, lama yatafajjaru minhul anhar. Ada sebagian di antara batu-batu itu yang memancar darinya mata air sehingga membentuk sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan sesungguhnya daripada batu itu, sebagian dari batu, ada yang terbelah kemudian keluar darinya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya dari batu-batu itu ada yang jatuh meluncur dari atas ke bawah karena ketakutan atau tunduknya kepada Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai atau lengah atas apa saja yang kalian kerjakan. Kalau baca Quran terjemahannya, ya maknanya kurang lebih seperti itu, dan tentu akan sangat sulit sekali untuk difahami tanpa membaca tafsirnya. Kita lanjutkan langsung kepada tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mencemoohkan Bani Israel dan memberikan peringatan kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran Allah dan penghidupan orang-orang yang telah mati. Semuanya itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tapi ternyata mereka tetap keras seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Jadi peristiwa pembunuhan yang akhirnya terjadi sebuah mukjizat di mana jenazah yang dipukulkan dengan salah satu anggota badan dari sapi betina kemudian hidup kembali dan bisa mengungkap siapa pembunuh yang sesungguhnya. Sesungguhnya ini kan sangat nampak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di dalamnya.
Jadi kejadian ini tidak mungkin terjadi tanpa ada kekuasaan Allah. Nah, seharusnya sebagai orang yang beriman, ketika kejadian itu nampak di depan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan dengan matanya sendiri, dan dia benar-benar mengetahui kronologis dari awal proses pembunuhan sampai dicarinya sapi betina, sampai proses penyembelihan tersebut, dan berujung dengan hidupnya kembali si terbunuh untuk memberitahu siapa pembunuhnya. Nah, seharusnya ini kan sudah lebih dari cukup untuk membuat hati Bani Israel ini menjadi menerima kekuasaan Allah. Jadi harusnya kan beriman. Tapi yang terjadi apa? Mereka menolak kebenaran. Maka Allah mencemooh mereka dengan ayat ini, dikatakan summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Hati itu, manusia itu makhluk yang mulia atau tidak? Mulia. Nah, yang paling mengendalikan manusia itu apanya? Hatinya, benar ya? Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila baik daging itu, maka akan baik secara keseluruhan tubuhnya atau jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila rusak daging itu, maka akan rusak keseluruhannya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah atau ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati ini yang mengendalikan seorang manusia menjadi baik atau buruk. Nah, ketika manusia dikatakan makhluk yang paling mulia, maka hati ini tentunya menempati kedudukan yang mulia. Tapi karena kerasnya hati Bani Israel, maka Allah mencemooh mereka dengan menyamakan hati mereka dengan batu. Yang mana batu itu sifatnya, letaknya ada di bawah, dan kedudukannya diinjak-injak oleh manusia. Bahkan dikatakan au asyaddu qaswah, lebih keras atau lebih buruk daripada batu. Kenapa kok Allah menggambarkan dengan batu? Nah, ulama tafsir ini menafsirkan begini. Urusan hati itu kan abstrak. Tahu abstrak? Hati itu kan tidak bisa diukur. Yang tahu dirinya, yang tahu isi hatinya adalah dirinya sendiri dan Allah. Jadi hati itu tidak bisa diukur. Nah, ketika mau menceritakan kerasnya hatinya Bani Israel yang menolak tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah membuat perumpamaan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh akal kita. Nah, selama ini salah satu benda yang kita kenal, benda itu adalah benda yang keras, salah satunya adalah batu. Maka diumpamakan hati itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi artinya orang yang menolak kebenaran, sudah jelas-jelas kebenaran nampak nyata di hadapannya, tapi dia menolak, maka sama dengan dirinya lebih hina daripada batu. Batu diinjak-injak, berarti dia lebih hina daripada batu. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi apa? Keras. Qasat itu keras. Artinya setelah semuanya itu justru hati kalian menjadi keras seperti batu yang tidak pernah lunak selama-lamanya. Sudah ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan ini kejadian ini kan tidak cuma sekali ya. Kejadian yang istimewa kepada Bani Israel itu kan terjadi berulang-ulang kali. Diselamatkan mereka dari Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan mukjizatnya Nabi Musa yang tongkat dipukulkan ke laut kemudian terbentuk menjadi jalan. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa yang bisa menurunkan makanan dari langit yang namanya manna dan salwa ya. Nah, kemudian ketika berjalan kepanasan dengan mukjizatnya Nabi Musa, Allah menaungi Bani Israel dipayungi dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka kehausan, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke batu, batunya keluar mata air. Nah, ketika ada yang diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabtu, tapi ternyata mereka tidak mengkuduskan hari Sabtu, tidak ibadah pada hari Sabtu, akhirnya oleh Allah dirubah jasadnya menjadi monyet. Nah, ini kan kejadian kan terjadi berulang-ulang, bukan satu atau dua kali. Nah, semestinya setiap kejadian-kejadian yang mereka alami sendiri
mereka saksikan sendiri kejadian yang begitu luar biasa, semestinya membuat hati mereka menjadi lunak dan bisa menerima hidayah dengan baik. Semestinya mereka lebih meningkatkan keimanan mereka kepada Allah, mereka lebih percaya atau iman kepada ajaran Nabi Musa. Tapi ternyata yang terjadi adalah hatinya semakin keras dan tidak akan lunak selama-lamanya. Yaitulah yang terjadi pada bangsa Israel hingga detik ini. Bisa kita lihat Israel pada hari ini, mereka selalu menamakan sebagai kaum yang paling mulia, mengaku keturunannya Israel atau Nabi Yakub, mengaku keturunannya para nabi, sehingga mereka menjadi bangsa yang paling mulia menurut mereka. Tapi faktanya kelakuan mereka sampai detik ini adalah kelakuan yang tidak ada bedanya dengan kelakuan binatang. Melakukan pembunuhan, pembantaian sesuka hati mereka, mereka mengambil tanah yang bukan miliknya, mereka menjajah, mengatasnamakan untuk memuliakan kaum mereka, karena kaum mereka adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu sifat Bani Israel sampai ila yaumil qiyamah nanti, ya kelakuannya akan seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah dari nenek moyang mereka senantiasa selalu menolak setiap tanda-tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin berperilaku seperti mereka, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka, menundukkan hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, fatala alaihimul amadu, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Jadi maksudnya ayat ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa menundukkan hati kita mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada diri kita. Apa kebenaran yang sudah turun kepada diri kita? Kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu apa? Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana Al-Quran adalah kalamullah, dan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian diingatkan jangan seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kitab suci itu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang wajib diimani itu ada berapa? Apa saja? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Jadi urutan pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat, Zabur, dan Injil, 3 kitab suci itu kesemuanya diturunkan kepada Bani Israel, karena Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel, Nabi Dawud adalah nabi dan rajanya bangsa Israel, kemudian Nabi Isa juga nabinya Bani Israel. Jadi bayangkan 4 kitab suci yang wajib diimani, ketiga kitab suci sebelumnya kesemuanya diturunkan kepada Bani Israel. Nah, seharusnya ketika kitab-kitab suci ini turun kepada mereka lengkap dengan berbagai macam bukti dan mukjizat, semestinya mereka mengimani. Tapi ayat ini menerangkan ketika berlalu masa yang panjang atas mereka, jadi ketika kitabnya dipegang, masih hidup ada Nabi Musa, masih hidup ada Nabi Dawud, masih hidup ada Nabi Isa, mereka sudah mengingkarinya. Jelas nabinya di hadapan mereka, jelas kitab sucinya ada di depan mereka, mereka mengingkarinya. Kemudian berlalu masa yang sangat panjang. Apa yang terjadi? Hati anak turunan mereka semakin lama menjadi keras, tambah turun menurun, temurun tambah
keras hatinya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, artinya tidak semuanya Bani Israil itu adalah orang-orang yang fasik dan kafir. Ada sebagian sangat kecil di antara mereka yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan diceritakan beberapa kali pada zaman Nabi SAW, ada beberapa tokoh Yahudi yang juga ikut memeluk agama Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika si terbunuh dipukul dengan salah satu anggota badan sapi betina tersebut, maka si terbunuh duduk, hidup kembali seperti semula. Jadi diambilkan anggota badan sapi betina. Ini sudah dibahas di beberapa kajian sebelumnya. Ada yang mengatakan diambil dari lidahnya sapi, ada yang ngomong dari pahanya sapi, ada yang ngomong dari tulang pahanya sapi, ada yang ngomong di antara kedua tulang belikatnya. Nah, ini tidak penting. Intinya jenazah ini dipukulkan dengan salah satu anggota badan dari sapi, dan jenazah tersebut duduk, hidup kemudian duduk. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia menjawab, anak-anak saudaraku yang telah membunuhku. Kemudian ia mati lagi. Kok bisa anak-anak saudaraku? Karena beberapa riwayat mengatakan pembunuhnya lebih dari satu. Ada yang mengatakan pembunuhnya hanya satu orang, ada yang mengatakan pembunuhnya lebih dari satu. Kenapa kok bisa ada perbedaan riwayat? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kok bisa ada perbedaan pendapat, ada perbedaan riwayat? Karena ketika menjabarkan kisah ini, sumber pertama setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Kalau di dalam hadis tidak ada, maka dicari literatur-literatur dari kisah tersebut. Salah satunya adalah dari kitabnya Israiliyat. Israiliyat itu adalah kitabnya orang-orang Israel, baik itu Taurat, Zabur, dan Injil. Boleh nggak menggunakan kitab-kitab mereka untuk dijadikan rujukan? Boleh, tapi tidak boleh mengimaninya dengan sepenuh hati tanpa ada kajian lebih mendalam. Kenapa? Karena Taurat, Zabur, dan Injil zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman ketika Taurat masih ada ketika Nabi Musa hidup, berbeda dengan Zabur ketika Nabi Daud masih hidup, dan beda isinya dengan Injil ketika Nabi Isa masih hidup. Sekarang ini sudah diotak-atik, dirubah sesuai dengan kepentingan mereka. Itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Nabi SAW. Nah, ada sebagian kisah-kisah yang mungkin bisa jadi itu tidak dirubah. Kisah-kisah Israiliyat ini tadi, ada sebagian yang dirubah. Nah, maka boleh mempercayainya, boleh diambil menjadi sumber, tapi tidak boleh percaya 100%. Kita harus percaya 100% hanya kepada Al-Quran. Maksudnya kitab ya, kepada Al-Quran. Percaya pada Allah kan cerminannya di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, kisah-kisah Israiliyat itu selain dari kitab suci mereka juga diambil dari istilah Jawanya itu tutuk tular. Apa tutuk tular? Dari mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke mulut, buyutnya cerita ke anaknya, berarti kakeknya cerita ke bapaknya, bapaknya cerita ke dirinya cerita ke anaknya, cerita ke cucunya, cerita ke cicitnya. Itu namanya cerita turun temurun. Nah, bisa jadi cerita ini benar, bisa jadi cerita ini keliru. Seperti satu contoh, kisahnya apa? Yang kalian pernah dengar tapi kalian tidak hidup pada zaman itu. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman pemerintahan Orde Lama, peristiwa PKI. Itu kan kalian gak lahir semua kan, masih belum ada semua. Nah, itu kalian mendengar cerita itu, tahu cerita itu kan satu dari buku pelajaran, ini buku sejarah. Dua, dari cerita, dari lisan ke lisan, dari kakek ke orang tua sampai kepada diri kalian yang menjadi saksi nyata hidup pada peristiwa tersebut. Nah, kisah Israiliyat itu seperti itu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran kadang-kadang ada beberapa versi penafsiran di dalam sebuah kisah. Nah, itu karena sumbernya yang bermacam-macam. Tapi intinya tidak usah dipusingkan masalah bedanya versi.
Tapi yang paling penting kamu bisa mengambil inti pelajarannya, bahwa di dalam peristiwa ini memang pada zaman dahulu benar-benar telah terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh keponakan kepada pamannya, yang apapun motifnya dan berapapun jumlahnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kekacauan yang mana si pembunuh menyembunyikan identitasnya dan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Kemudian Allah dengan kuasanya melalui tangan Nabi Musa alaihissalam disembelihlah sapi betina, dan terjadilah mukjizat yang sangat luar biasa bahwa mayit ini hidup lagi untuk memberitahu siapa pembunuhnya. Ini yang harus diimani. Nah, prosesnya seperti apa, jalan ceritanya bagaimana, cukuplah itu menjadi sebagai tambahan wawasan kekayaan pengetahuan kita. Jadi artinya kita belajar dari berbagai macam versi. Nah, saya lanjutkan. Setelah orang tua tersebut memberitahukan siapa pembunuhnya, kemudian ia mati lagi. Selanjutnya anak-anak saudaranya di saat si terbunuh dicabut lagi nyawanya oleh Allah, mereka mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya. Ini kira-kira kalau menurut kalian peristiwa seperti ini peristiwa seperti apa? Seorang penjahat yang sudah terbukti melakukan kejahatannya, tapi dia tetap menyangkal dirinya telah melakukan kejahatan. Seorang pencuri yang sudah tertangkap lengkap dengan barang curiannya, tapi dia menyangkal bahwa dia telah mencuri. Seorang laki-laki yang telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita, tertangkap basah jelas-jelas melakukan perselingkuhan, tapi tetap menyangkalnya. Kira-kira orang model begini orang apa? Kira-kira orang yang sudah jauh hatinya dari Allah. Nah, oleh Al-Quran diterangkan, mereka mendustakan perkara yang hak sesudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah berfirman, summa qasas qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Jadi hatinya keras karena menyangkal. Karena menyangkal apa? Menyangkal kebenaran bahwa faktanya memang dia pelakunya, tapi dia menyangkalnya. Nah, yakni khitab ditujukan kepada anak-anak saudara si terbunuh. Dalam firman selanjutnya disebutkan, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Perihalnya sama seperti batu. Maksudnya kerasnya itu diibaratkan seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Maka setelah berlalunya masa, jadi maksudnya setelah kejadian itu berlalu, jadilah hati kaum Bani Israel keras dan tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran. Jadi hati-hati, kamu jangan suka menyangkal kebenaran. Kalau seandainya memang diri kita melakukan kesalahan, akui kesalahan yang kita lakukan dan perbaiki diri kita. Jangan berusaha mati-matian untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita berusaha mati-matian menutupi kesalahan yang kita lakukan, maka lama-lama hati kita menjadi keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Nah, kalau sudah keras, apa yang terjadi? Tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran. Orang yang celaka adalah orang yang tidak bisa dinasehati. Orang yang celaka adalah orang yang setak kening badain gitu. Itu orang yang celaka, tidak bisa diberikan nasihat-nasihat yang baik, sehingga akhirnya dirinya celaka karena kerasnya hati tersebut. Tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang kalau dia mau mengakui kesalahan yang dia lakukan dan dia mau memperbaiki dirinya atas kesalahan yang dia lakukan. Karena kullu bani adamu maka nul khota'u wan nisyan. Setiap anak turunan Nabi Adam adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak usah malu bikin salah, tidak usah malu membuat kesalahan. Yang paling penting adalah semangat untuk memperbaiki diri dari setiap kesalahan yang dilakukan. Sesudah mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kebesaran Allah dan berbagai mukjizat, kekerasan hati mereka sama dengan batu yang mustahil dapat menjadi
lunak. Jadi batu itu kan tidak mungkin bisa berubah jadi tahu kan ya. Jadi batu selamanya akan batu, mustahil akan jadi tahu atau yang lainnya kan gitu. Nah, ketika seseorang hatinya sudah keras seperti batu, maka mustahil dia akan kembali menuju jalan Allah. Lama-lama pertama awalnya fasik. Setelah fasik lama-lama ingkar, setelah ingkar lama-lama kafir. Hati-hati, jangan diterus-terusin. Orang yang suka menutupi kesalahannya awalnya dia fasik, munafik, lama-lama jadi ingkar. Kalau sudah ingkar masuk kategori kafir. Bahaya atau tidak? Jadi jangan suka menutupi kesalahan, mati-matian menolak kebenaran, padahal jelas-jelas kebenaran itu sudah dipampangkan di hadapan matanya, maka Allah akan mengeraskan hatinya sehingga hati itu tidak bisa mendapatkan cahaya Allah. Bahkan dikatakan tidak hanya keras seperti batu, tapi lebih keras dari batu. Nah, kenapa kok diibaratkan dengan batu? Karena batu itu adalah sebuah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Coba kita lihat. Karena sesungguhnya di antara bebatuan terdapat batu yang dapat mengalirkan mata air darinya hingga membentuk sungai-sungai. Jadi batu walaupun keras itu masih bisa mengalirkan mata air sampai jadi sungai. Nah, sementara manusia kalau hatinya lebih keras dari batu, maka tidak ada manfaat yang bisa dia berikan baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Di antaranya lagi ada yang terbelah lalu keluar mata air darinya sekalipun tidak mengalir. Karena ada beberapa batu yang terbelah memancarkan air walaupun tidak mengalir lagi. Nah, sementara hati manusia yang sudah keras, di dalamnya sudah tidak ada air lagi. Maksudnya tidak ada cahaya kebenaran lagi. Di antaranya ada yang meluncur jatuh dari atas bukit karena takut kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa benda mati pun mempunyai perasaan mengenai hal tersebut disesuaikan dengan keadaannya. Jadi luar biasanya Allah mengumpamakan batu dengan hati manusia. Batu yang benda mati saja bisa menunjukkan ketaatan, ketakutan kepada Allah dan mengeluarkan sumber kehidupan yaitu air. Sementara hatinya Bani Israel yang jelas-jelas manusia hidup, benda hidup, justru hatinya malah lebih mati daripada benda mati. Dan ini kita harus benar-benar menjaga jangan sampai sifat kita sama seperti Bani Israel. Seperti yang dijelaskan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna wa immin Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi surat Al-Isra menceritakan bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Batu-batuan, hujan yang sekarang sedang turun, tumbuhan, hewan-hewan, binatang, kemudian benda-benda yang ada di alam semesta ini semuanya tasbih kepada Allah. Cuma kita saja yang nggak bisa dengar tasbihnya. Ibnu Abu Nujai meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia pernah mengatakan, setiap batu yang memancar darinya air atau terbelah mengeluarkan air atau meluncur jatuh dari atas bukit, sungguh hal itu terjadi karena takut kepada Allah. Demikian menurut keterangan yang diturunkan oleh Al-Quran. Jadi Mujahid ini mengatakan, Mujahid itu seorang ulama, mengatakan bahwa batu yang memancar dengan air kemudian terbelah mengeluarkan air dan turun dari atas meluncur ke bawah, itu menunjukkan ketakutannya kepada Allah. Selanjutnya, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan
telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika dan seterusnya, yakni sesungguhnya di antara batu-batu itu terdapat batu yang lebih lunak daripada hati kalian. Keadaannya tidaklah seperti kebenaran yang kalian dakwakan itu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Jadi benar-benar ini indahnya bahasa Allah yang memberikan pemahaman sangat gamblang kepada kita untuk kita itu menyadari kondisi hati kita jangan-jangan lebih keras daripada batu. Hati kita ini sudah ngasih manfaat enggak buat orang banyak? Hati kita ini sudah bisa menerima kebaikan atau tidak? Hati kita damai tidak dengan kebaikan yang diberikan? Nah, kalau dilihat dari pegawai Gladys, insya Allah damai menerima kebaikan. Saking damainya sampai tidur. Berarti kan hatinya damai ya. Abu Ali Al-Jayyani di dalam kitab tafsirnya mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Maksudnya jatuh meluncur seperti jatuhnya salju dari awan. Salju dari awan. Kan salju itu asalnya ya bener sih dari langit, betul dia. Nggak salah juga. Ya maklum kita kan tidak pernah lihat salju ya. Menurut Al-Qadi Al-Baqilani, takwil ini jauh dari kebenaran. Pendapatnya itu diikuti oleh Ar-Razi. Memang demikian kenyataannya, mengingat makna yang menyimpang dari lafaz tanpa dalil tidaklah dibenarkan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibnu Hisham As-Saqafi, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abu Thalib, yakni Yahya ibnu Yakub, sehubungan dengan firman-Nya, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Artinya yaitu banyak yang menangis. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air. Makna yang dimaksud ialah sedikit menangis. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, yaitu tangisan hati tanpa air mata. Jadi ulama mengkiaskan, Yahya bin Yakub ini mengkiaskan, kan di sini diceritakan batu itu dalam 3 kondisi toh. Batu ini kan dalam 3 kondisi di ayat ini. Kondisi yang pertama yaitu mengalir mata air sehingga membentuk sungai. Nah, ini diibaratkan seperti seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia menangis gitu, memang benar-benar menangis. Kemudian ada yang mengeluarkan air, mata air terbelah, kemudian keluarlah air. Bukan mata air, keluarlah terbelah, keluar air. Artinya nangisnya sedikit. Jadi dia nangis tapi sedikit. Nah, kemudian ada yang meluncur jatuh ke bawah karena takut kepada Allah, yaitu tangisan hati tanpa air mata. Jadi dia ibadah, ini bukan diibaratkan dengan kalian yang alay. Ibadah, ketika ibadah benar-benar dia menangis kepada Allah. Nah, wujud nangisnya itu tergantung dari kondisi style gaya masing-masing. Ada yang nangisnya heboh kan gitu. Ada yang nangisnya hanya berlinang air mata tanpa suara yang histeris. Ada yang wajahnya kelihatan tenang aja, kelihatan slow, tapi hatinya nangis kan gitu. Nah, itu tergantung stylenya masing-masing. Sebagian ulama menduga bahwa makna ayat ini termasuk dalam bab majaz. Masih ingat gak majaz itu apa? Kalian kan sekolah toh, kan ada pelajaran bahasa Indonesia kan? Majaz. Majaz itu apa? Kalimat-kalimat apa? Kiasan atau tata bahasa yang tidak mencerminkan makna sesungguhnya. Jadi teksnya dengan makna sesungguhnya itu tidak
Sama. Misalkan kamu nggak suka temenmu pakai kerudung warna biru. Nah, tapi ngomongnya begini, kerudung kamu bagus sekali ya, tapi nadanya nggak enak gitu loh. Nah, itu menunjukkan majas sarkasme. Ini gimana anak-anak ini ya? Ketahuan bahasa Indonesianya jelek. Yaitu menyandarkan khusyuk kepada batu-batuan. Seperti halnya makna menyandarkan kehendak kepada tembok yang ada dalam firman-Nya, jidara yuridu ayyang qadda, dinding rumah yang hampir roboh. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena kita sudah masuk Isya. Insya Allah besok kita masih akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah sholat tarawih dan lanjut puasa esok hari dan berjumpa di kajian tafsir esok hari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.